Sobat Kata Dokter, pernah mendengar gangguan defisiensi vitamin D atau belum? Defisiensi vitamin D dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan, termasuk resiko tinggi terhadap osteoporosis, masalah imun, dan bahkan gangguan mood. Seperti apa sih gangguan ini? Yuk kita bahas lengkapnya bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Vitamin D adalah prohormon yang penting untuk kesehatan tulang dan fungsi tubuh lain, termasuk kekebalan tubuh. Defisiensi vitamin D adalah kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup vitamin D untuk mengatur beberapa fungsi tubuh. Vitamin D ini penting ya untuk proses penyerapan kalsium dan juga penyerapan fosfor, di mana kalsium dan fosfor itu penting untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Untuk mengetahui seseorang mengalami defisiensi vitamin D atau tidak adalah melalui tes darah dengan cara mengukur kadar 25 hidroksamin D. Nah, di mana ambang batas minimal seseorang adalah sekitar 20 sampai dengan 50 nanogram per mililiter. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi tanda seseorang menderita kekurangan vitamin D. Gejala-gejala yang bisa timbul dari kekurangan vitamin D seperti nyeri tulang, nyeri punggung, kelemahan di beberapa otot, dan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian seseorang juga menjadi mudah lelah dan rasa tidak nyaman di badan karena nyeri-nyeri otot tadi. Beberapa orang yang beresiko mengalami kekurangan vitamin D adalah orang yang tinggal di daerah dengan paparan sinar matahari yang terbatas. Nah, beberapa orang dengan genetik warna kulit yang gelap, di mana melanin yang tinggi dapat mengurangi kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D, karena paparan sinar matahari tidak masuk seluruhnya ke dalam tubuh. Kemudian lansia juga biasanya mengalami defisiensi vitamin D, orang obesitas, dan beberapa orang dengan masalah penyerapan nutrisi. Bayi yang sering diberikan ASI eksklusif dari ibu juga memungkinkan untuk menderita defisiensi vitamin D, terutama apabila ibunya juga mengalami defisiensi. Lalu, beberapa orang dengan penyakit hati, penyakit ginjal, itu juga bisa berpengaruh pada konversi atau pertukaran dari vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Normalnya, setiap hari manusia membutuhkan asupan vitamin D dengan dosis sekitar 400 sampai dengan 800 intraunit. Tapi pada kondisi tertentu seperti pada saat sedang sakit atau memang sudah didiagnosa terkena defisiensi vitamin D, disarankan untuk mengkonsumsi dengan batas aman penggunaan pada bayi yaitu sekitar 1000 intraunit, anak-anak sekitar 1000 sampai dengan 2500 dan dewasa dengan maksimal 4000 intraunit. Namun hal itu harus berdasarkan rekomendasi dokter, karena jika berlebihan juga tidak baik tentunya. Makanan hewani yang banyak mengandung vitamin D, contohnya adalah ikan salmon, kemudian ikan sarden, itu terdapat sekitar 300 sampai dengan 500 intraunit vitamin D di dalamnya. Kuning telur juga mengandung vitamin D ya, meskipun kadarnya tidak setinggi salmon dan sarden tadi. Sedangkan dari sumber nabati, ada juga jamur. Ada juga beberapa makanan lain yang diperkaya dengan vitamin D, seperti sereal, yogurt, susu sapi, dan margarin. Biasanya, produksi makanan tersebut ditambahkan tambahan vitamin D untuk mempertinggi kandungan vitamin di dalamnya. Tapi, kandungan vitamin D yang banyak dalam makanan tadi tidak akan terlalu bermanfaat jika tubuh kita kurang paparan sinar matahari. Karena manfaat dari sinar matahari sendiri adalah mengubah dari provitamin D menjadi vitamin D dalam bentuk yang aktif. Beruntungnya, negara Indonesia termasuk dalam negara tropis, di mana paparan sinar mataharinya cukup untuk kita semua. Jadi, teman-teman yang ingin mengkonsumsi vitamin harus diperhatikan dulu ya, cek di belakang labelnya sebenarnya berapa sih kandungan vitamin dalam produk tersebut. Jangan sampai teman-teman minum terlalu banyak, karena akan menimbulkan kondisi kesehatan yang kurang baik. Resikonya tentu akan berbeda pada setiap usia. Pada anak-anak bisa terjadi resiko gagal tumbuh karena pertumbuhan tulangnya tidak maksimal. Anak juga menjadi mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh tidak maksimal. Nah, pada usia produktif, resiko penurunan kualitas gerak karena tubuh seringkali merasakan nyeri dan juga pegal-pegal di beberapa bagian. Dan pada usia lansia, bisa beresiko terjadi osteoporosis,
hingga menyebabkan fraktur atau patah tulang karena permasalahan dari osteoporosis tersebut. Nah, sebaliknya nih Sobat Kata Dokter, jika konsumsi vitamin D itu diminum terus-terusan bahkan berlebih, itu tentunya akan tidak baik pada tubuh, karena tubuh akan berusaha mengeluarkan kelebihan vitamin tersebut melalui urin atau pipis. Namun, jika tidak bisa maksimal dikeluarkan, maka akan mengendap di ginjal dan tentunya akan menimbulkan permasalahan medis lainnya. Ya, betul ya. Itu salah satu gejala dari defisiensi vitamin D. Nyeri otot bisa menjadi salah satu gejala kekurangan vitamin D karena vitamin D sendiri berperan dalam penyerapan kalsium, di mana kalsium itu esensial untuk kontraksi otot. Juga berfungsi dalam proses penghantaran syaraf yang dapat mempengaruhi otot tersebut. Nah, kurangnya vitamin D bisa menyebabkan peningkatan produksi dari sitokin proinflamasi yang bisa membuat rasa nyeri di otot dan tentunya akan mempengaruhi kekuatan dari otot, terutama pada otot-otot besar seperti otot paha dan juga otot punggung. Nah, tapi tidak semua nyeri otot disebabkan oleh defisiensi vitamin D. Banyak juga aktivitas lain yang dapat membuat otot menjadi lemah atau nyeri. Jadi, teman-teman harus mencari tahu dulu apakah kondisi ini terus-menerus berlangsung tanpa ada pencetus. Jika teman-teman merasa sering kali mengalami keluhan seperti itu, tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan darah dan mengecek kondisi vitamin D yang ada di dalam tubuh. Apakah memang benar ada defisiensi vitamin D atau tidak? Jadi, kalau Sobat Kata Dokter belum melakukan pemeriksaan darah, sebenarnya diperbolehkan ya untuk minum rutin vitamin D dengan kadar yang tadi telah disebutkan. Mungkin sekitar 400 sampai dengan 800 intraunit per hari, tidak lebih dari itu. Tapi jika sudah dilakukan pemeriksaan dan memang dinyatakan defisiensi, dosisnya akan lebih besar. Lalu, jika teman-teman dalam kondisi sakit juga bisa mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang lebih besar dari biasanya. Hal itu bermanfaat karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Melalui langkah-langkah seperti paparan sinar matahari yang cukup, asupan makanan yang kaya vitamin D, dan juga suplemen jika diperlukan, kita dapat memastikan bahwa kadar vitamin D dalam tubuh tetap optimal. Semoga informasi hari ini membantu ya Sobat Kata Dokter. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye!